Ketika Sayyidina Umar datang menghadap, Abu Bakar dengan sangat murka menyatakan, "Wayhak ya Aba Hafs, celaka engkau wahai Umar. Engkau minta saya mengganti sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Sungguh kalian berjalan di bawah komandonya, atau silahkan kalian perangi saya." Terkejut Umar luar biasa. Konsistensi dan komitmen seorang Abu Bakar untuk memegang dan mempertahankan pilihan Rasulullah sampai walau harus berhadapan dengan rakyat dan pasukannya sendiri. La tanzil wala arkab. Kamu tidak perlu turun dan saya pun tidak akan naik. Innama uridu an ughabbira qadamayya fi sabilillah. Tujuan saya berjalan kaki ini tidak lebih sekedar untuk melumuri kedua belah telapak kakiku dengan debu mengantarkan tentara yang akan berperang di jalan Allah. Saya tidak bisa berperang karena saya presiden. Saya harus kelola negara ini agar tertib dan tentram, maka saya tidak sempat berperang. Setidak-tidaknya kaki saya yang berlumuran debu menjadi saksi bahwa saya mengantarkan pasukan yang berperang di jalan Allah. Masya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ini kami kunci mulut mereka, yang bersaksi adalah tangan mereka, kaki mereka ikut bersaksi. Ya Allah, kaki ini pernah berjalan ke medan dakwah di kota Langsa, di lapangannya mendengarkan zikir dan dakwah dari guru-guru kami. Subhanallah. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang bersaksi, yang berkata, yang berucap dan berikrar, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Lalu mereka konsisten, lalu mereka istiqamah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun berduyun-duyun senantiasa kepadanya, memberikan sebuah motivasi dan rasa aman. Alla takhafu, jangan kalian merasa takut. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampaikan berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka alhamdulillah pada malam ini konsistensi kita, sikap istiqamah yang kita jalani menyebabkan kita berada di majelis ini bersama-sama dengan para guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, untuk menunjukkan kita adalah muslim. Tuhan kita adalah satu, Tuhan kita adalah Ka'bah adalah kiblat kita, kiblat yang satu, kiblat kita adalah dan kita mempunyai nabi. Ada 25 nabi yang tersebut di dalam Al-Quran, tapi dipilih oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Maka di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, ana haddukum minan nabiyyin wa antum haddi minal umam. Saya, kata Rasulullah, bukan kata saya kata Rasulullah, jatah kalian dari semua para nabi dan rasul. Wa antum haddi minal umam, dan kalian adalah jatahku dari semua umat. Maka ketika umat ini berada di ombang-ambing riak gelombang yang tinggi, mulai dari erupsi politik sampai hal-hal ekonomi, ketika kita gamang menyikapi kondisi yang seperti ini, kita bertanya, ya Allah, kenapa kami seolah-olah ditinggalkan? Maka kita bersyukur bahwa Allah pernah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berbeda sikap beliau terhadap umat dibandingkan Nabi Musa alaihi salam terhadap Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal imana wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, pimpinan dayah sekota Langsa yang sudah berkenan hadir di majelis yang mulia ini. Penghormatan al-mukarram, al-muhtaram kepada guru kita Tuan Guru Abdus Somad beserta Kang Abi yang tadi sudah hadir di hadapan kita menyampaikan tausiyah. Penghormatan kepada Bapak Wali Kota Langsa beserta unsur Forkopimda dan para tamu undangan sekalian yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat warga Kota Langsa dan sekitarnya yang mencintai agama Allah, yang mencintai para ulama, yang mencintai ilmu. Kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini tidak lebih dan tidak kurang sebagaimana gambaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dilanjutkan kekhalifahan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada sebuah PR besar di akhir hayat Rasulullah yang terhenti karena kehendak Allah Nabi kita berpulang ke hadiratnya, yaitu membentuk sebuah pasukan besar melawan kekuatan besar di bawah komando seorang anak kecil yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Ketika pasukan besar ini dibubarkan oleh Zaid dan kemudian akan dibentuk ulang oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, para jenderal-jenderal senior Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam datang temui Sayyidina Umar berharap, tolong sampaikan kepada Khalifah Abu Bakar, kami tidak menolak berperang, kami tidak menolak untuk berangkat ke medan tempur, tetapi mohon agar pimpinan tertinggi diganti dari seorang anak kecil kepada seorang jenderal senior. Apa yang terjadi? Abu Bakar tolak keinginan tersebut. Ketika Sayyidina Umar datang menghadap, Abu Bakar dengan sangat murka menyatakan, "Wayhak ya Aba Hafs, celaka engkau wahai Umar. Engkau minta saya mengganti sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Sungguh kalian berjalan di bawah komandonya, atau silahkan kalian perangi saya." Terkejut Umar luar biasa. Konsistensi dan komitmen seorang Abu Bakar untuk memegang dan mempertahankan pilihan Rasulullah sampai walau harus berhadapan dengan rakyat dan pasukannya sendiri. Keteladanan yang kedua, ketika beliau lepaskan pasukan tersebut, setelah menyampaikan kalimat motivasi, beliau turun berjalan kaki, sedangkan anak kecil Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid di atas kuda perangnya. Anak muda yang beradab dan beretika ini sampaikan kepada orang tua yang merupakan presidennya, "Wahai Tuan Presiden, wahai Khalifah Rasulullah, sa'anzil wa tarkab. Saya akan turun dari kuda ini dan silahkan Anda naik."
Orang tua yang bijak ini menjelaskan realitas yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini. Apa kata beliau? La tanzil wala arkab. Kamu tidak perlu turun dan saya pun tidak akan naik. Innama uridu an ughabbira qadamayya fi sabilillah. Tujuan saya berjalan kaki ini tidak lebih sekedar untuk melumuri kedua belah telapak kakiku dengan debu mengantarkan tentara yang akan berperang di jalan Allah. Saya tidak bisa berperang karena saya presiden. Saya harus kelola negara ini agar tertib dan tentram, maka saya tidak sempat berperang. Setidak-tidaknya kaki saya yang berlumuran debu menjadi saksi bahwa saya mengantarkan pasukan yang berperang di jalan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Inilah kita yang malam ini hadir di majelis ini. Kita tidak datang kemari untuk sekedar berhura-hura. Kita datang meringankan langkah, meninggalkan rumah dan kehangatan keluarga untuk menjadi saksi di akhirat kelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ini kami kunci mulut mereka, yang bersaksi adalah tangan mereka, kaki mereka ikut bersaksi. Ya Allah, kaki ini pernah berjalan ke medan dakwah di kota Langsa, di lapangannya mendengarkan zikir dan dakwah dari guru-guru kami. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Ketika tadi oleh Tuan Guru kita Kang Abi menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah taala bersama dengan orang yang takwa. Kunci dari takwa tersebut adalah kalimat istiqamah. Lalu Allah taala di dalam Al-Qur'an di awal ayat yang tadi saya bacakan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang bersaksi, yang berkata, yang berucap dan berikrar, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, lalu mereka konsisten, lalu mereka istiqamah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun berduyun-duyun senantiasa kepadanya, memberikan sebuah motivasi dan rasa aman. Alla takhafu, jangan kalian merasa takut. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampaikan berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka alhamdulillah pada malam ini konsistensi kita, sikap istiqamah yang kita jalani menyebabkan kita berada di majelis ini bersama-sama dengan para guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, untuk menunjukkan kita adalah muslim. Tuhan kita adalah satu, Tuhan kita adalah Allah. Ka'bah adalah kiblat kita, kiblat yang satu, kiblat kita adalah Ka'bah. Dan kita mempunyai nabi, ada 25 nabi yang tersebut di dalam Al-Quran, tapi dipilih oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Maka di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, ana haddukum minan nabiyyin wa antum haddi minal umam. Saya, kata Rasulullah, bukan kata saya kata Rasulullah, jatah kalian dari semua para nabi dan rasul. Wa antum haddi minal umam, dan kalian adalah jatahku dari semua umat. Maka ketika umat ini berada di ombang-ambing riak gelombang yang tinggi, mulai dari erupsi politik sampai hal-hal ekonomi, ketika kita gamang menyikapi kondisi yang seperti ini, kita bertanya, ya Allah, kenapa kami seolah-olah ditinggalkan? Maka kita bersyukur bahwa Allah pernah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berbeda sikap beliau terhadap umat dibandingkan Nabi Musa alaihi salam terhadap Bani Israel. Ketika Bani Israel tersudut di tepi Laut Merah,
Di belakang mereka tentera Fir'aun datang mengejar, siap untuk membinasakan dan memusnahkan mereka. Pembantaian, genosida. Mereka menggugat, ya Musa, udzina min qabli ma ji'tana wa min ba'di ma ji'tana. Sebelum kamu datang kami tersakiti, kamu datang pun kami teraniaya. Lalu apa arti kehadiranmu di tengah-tengah kami? Di tengah ribuan umatnya, Nabi Musa menjawab, la takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Inna ma'iya rabbi, karena bersamaku ada Tuhanku. Tapi ketika Rasulullah, Nabi kita hanya berdua dengan Abu Bakar. Beliau tidak katakan Allah hanya bersamaku. Apa kata Rasulullah? La takhaf, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Ini keyakinan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Bani Israel hanya percaya kepada ketuhanan-ketuhanan yang lain, mereka lebih pentingkan harta. Mereka dipanggil oleh Allah untuk mengingat harta. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati. Umat Islam karena cinta kepada Allah diingatkan, uzkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian, kata Allah. Maka mudah-mudahan kita akan larut di dalam lantunan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.